Nah, kalau DFSK yang series, kemarin gue udah coba ya. Nah, untuk spare partnya, gue belum pernah lihat baterai Wuling baru Grace. Gue belum pernah lihat. Jadi, sebenarnya di China itu udah banyak yang jual baterai-baterai replacement untuk mobil-mobil begini. Hanya saja, Indonesia itu lu daily driver pakai ini. Ya bukan kecilnya sih Pak, misalkan nih tiba-tiba temen lu bilang, kita pergi yuk ke Bandung. Masa ya lu pulang dulu bro ganti mobil. Nah cuman kalau gua disuruh beli. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di Dokter Mobil pasti beres. Nah, kali ini saya mau komparasi Wuling REV dengan DFSK Dongfeng Xiaokang Series S1. Sebenarnya bukan dua mobil yang gua saranin lu kalau ini akan menjadi your main vehicle, maksudnya mobil utama lu. Lu boleh beli mobil ini ketika ini mobil kedua lu, atau mobil hanya untuk anak pergi sekolah, antar anak sekolah, mama pergi pasar dan ke tempat arisan kali ya. Wuling REV kita udah tahu mobil ini bandel di luaran sana, kemudian udah banyak juga yang pakai dan udah banyak beredar juga. Harga baterainya Wuling sendiri bilang 100 juta, sampai dengan hari ini saya belum lihat baterai luarnya. Harganya 200 sampai 300 juta, secondnya 150 sampai 200 juta. Garansi 8 tahun atau 120.000 km. Nah, kalau DFSK yang series, kemarin gue udah coba ya. Aduh, kadang-kadang tuh harganya sekitar 220 juta yang paling mahal, garansi juga 8 tahun. Kalau untuk baterai, otomatis kayaknya sih lebih panjang si Wuling ya. Dan sebenarnya sih kalau mobil Cina sih dia nggak terlalu ruwet ya soal baterai. Ini gue ngomongin dari sisi ilmunya EV aja ya, kita kan udah belajar EV. Nah mobil Cina itu sebenarnya BMS-nya, untuk yang kelas ini ya, bukan kelas BYD ya. Untuk kelas ini, si Wuling REV sama DFSK Series ini, BMS-nya, Battery Monitoring System-nya itu tidak serewel yang lain. Jadi, sebenarnya di China itu udah banyak yang jual baterai-baterai replacement untuk mobil-mobil begini. Hanya saja, Indonesia itu lantas untuk impor baterai, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya gue nggak pernah saranin lu beli mobil ini. Karena kenapa? Ketika ini rusak, iya ada yang murah di China. Lu nggak bakal bisa impor, karena impornya itu lartas. Nah, lartas itu close border, Bapak. Bukannya lu harus jadi importir gede yang lu mengajukan kuota impor lu, di mana kuota impor lu itu tiap tahun harus terpenuhi, di mana itu akan sulit sekali kalau menurut gua, karena yang rusak nggak banyak ya kan, yang mau diganti juga insidental nih. Oke lah lu ambil seluruh Indonesia, mau berapa lu ketika dikasih kuota impor, oke boleh lu impor ya, harus lu habisin ya 10.000 set setahun, mati lu bro. Jadi maksudnya hari ini antara regulasi dengan kebutuhan dan demand masih belum sinkron nih. Jadi gue nggak saranin lu beli ini untuk mobil lu utama, untuk mobil utama. Kalau lu mau mobil untuk kedua, ketiga, dan keempat terserah monggo. Cuman ya lu harus tahu nih, baterainya itu lartas. Di China banyak, iya banyak. Masukinnya yang kagak bisa. Bukannya di China nggak banyak, gue nggak tahu. Nah, bisa nggak dibikin pakai baterai lain? Kemungkinan besar bisa. Karena BMS-nya atau Battery Monitoring System-nya nggak rewel. Yang penting kita samain voltase, ampere keluar yang kita samain, itu udah bisa nih. Gitu. Nah, cuman itu teorinya bro. Prakteknya tidak segampang itu Jose. Jadi kita selalu melakukan yang namanya battery balancing setiap kali kita mengganti atau kita memperbaiki atau refurbish baterainya si Toyotaan. Yang hybrid-hybridan di Indonesia kan udah banyak nih, Domo Hybrid udah banyak perbaikin juga. Nah, yang paling capek dan nyebelin adalah battery balancing, di mana baterai itu voltasenya harus disamain semua nih. Kalau voltasenya itu berbeda terlalu jauh, biasanya si battery monitoring system akan bilang ini ada yang error. Nah, itu yang paling sulit. Nah, kalau di Toyota Hybrid, Toyotaan itu kita butuh kira-kira seminggu untuk balancing satu set baterai. Ini juga kira-kira harus digituin juga. Cuman kemungkinan BMS-nya nggak serewel itu sih. Cuman ya, gue belum pernah ngegantiin Wuling REV satu set, jadi gue nggak berani ngomong banyak, tetapi secara in teori bisa, caranya bisa. Kalau lu punya spare part original lebih bagus, tinggal copot, buka baut, copot, colokin, beres gitu kan. Kalau nggak ya mau nggak mau harus dibikin. Nah cuman itu juga mesti modifikasi beberapa hal, karena itu harus plat yang nyimpen dia harus dibuka, covernya dipasang di situ, dibersihin semua, kemudian disilan lagi. Kalau nggak bisa konslet, karena kan dia di bawah ya, di bawah sama dia udah dikasih plat pelindung dan udah di-seal semua sama dia, sehingga lu celupin ke air dia nggak nyetrum. Itu emang bener sih. Jadi ya lo orang harus tahu lu mau beli yang mana. Nah, kalau gua mendingan beli baru apa second? Kalau lu masih mikir mendingan beli baru apa second, mendingan nggak usah beli bro.
Lu mendingan beli yang lain, bener. Kalau lu mau beli baru, lu dapat garansi. Lu beli second, lu tinggal tunggu garansinya mati, itu lu akan setengah mati sih ngegantiinnya. Kalau kerusakannya bisa dibenerin apa enggak ya bisa semua lah ya, kita bisa dibenerin semua. Nah, cuman kalau gua disuruh beli, gua akan beli yang banyak available di pasaran aja, Pak. Wuling REV aja, karena kenapa-napa, seenggaknya gue ada banyak copotan yang bisa gue copot-copotin. Gitu kan, dari kalau misalkan baterai lu lartas nggak boleh impor, ya mau nggak mau lu cari copotannya kan, ya udah lu cari copotan aja. Gue sih akan beli yang banyak sudah dibeli, oke? Tapi not for your main daily driver car sih, bener deh. Lu daily driver pakai ini, ya bukan kecilnya sih Pak, misalkan nih tiba-tiba temen lu bilang, kita pergi yuk ke Bandung. Masa ya lu pulang dulu bro ganti mobil? Iya kan masa bawa casan, kan gitu kan maksudnya, enggak lah. Kalau untuk mobil kedua, ketiga monggo lu cobain deh, cuman ya saran gua tetep ya itu akan drop pada masanya. Kalau lu mau beli second, kepengen beli coba-coba, boleh. Lu kalau sanksi, lu bawa aja ke Domo Hybrid, kita cekin sini baterainya sampai seberapa, jadi lu bisa ngomong sendiri sama yang jual. Karena balik lagi, cara mereka pakai, pola mereka ngecas, dan di mana mereka tinggal, seberapa bersih mereka pakai juga, itu semua mempengaruhi umur baterai. Jadi kalau lu mau beli second, lu sanksi, lu bawa ke tempat kita dulu, kita akan kasih tahu lu diagnosisnya, ini baterainya tinggal berapa persen nih lifetime-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan lifetime-nya nggak terlalu tinggi, ya lu tinggal ngobrol aja sama orangnya. Nah, untuk spare part-nya, gue belum pernah lihat baterai Wuling baru Grass. Gue belum pernah lihat, tapi konon kabar 100 juta. Udah pasti gue nggak bisa impor, karena itu lartas, gue nggak mau ngajuin izin lartasnya. Oke? Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.